Shoyan melirik senyum dingin di wajah Guhe dan mendengar percakapan pribadi yang ada. Dia secara acak melambaikan tangannya dan menyimpan penguasa suan berat sebelum tertawa dengan suara yang samar. Masih ada 2 langkah lagi. Mengapa Anda perlu merayakan begitu awal? 2 gerakan sudah cukup untuk mengalahkanmu. Gue segera tertawa dingin saat mendengar kata-kata Shoyan. Pedang panjang di tangannya terayun dan tiba-tiba menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Shoyan dengan tatapan dingin sambil berkata, "Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku hanya dengan 2 pertukaran yang tersisa." Shoyan menyeringai. Doki di tubuhnya melonjak dan bergulir seperti air banjir. Gelombang energi yang kuat memenuhi setiap bagian tubuhnya. Kondisi seperti itu pada dasarnya memungkinkan Shoyan untuk dapat melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Guhe juga merasakan pergolakan Doki di dalam tubuh Shoyan. Ekspresinya segera menjadi serius saat dia mengedarkan Doki di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Jika dia benar-benar kalah dari Shoyan dalam 10 pertukaran di bawah fokus para ahli dari seluruh kekaisaran Yama, tidak diragukan lagi akan ada pukulan yang sangat serius terhadap reputasinya. Yang terpenting adalah dia akan kehilangan banyak wajah di depan Yun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterimanya. Oleh karena itu, harus bisa menerima semua serangan yang tersisa dari Shoyan, bahkan jika dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukannya. Hati gue tiba-tiba menjadi kejam. Pandangan tegas melintas di matanya. Dia melengkungkan kelima jarinya dan itu membentuk seperti cakar yang aneh. 2 orang di udara tiba-tiba turun ke dalam keheningan dan menarik perhatian semua orang di bawah. Beberapa dari mereka yang cukup kuat bisa merasakan Doki yang semakin kuat disedot ke dalam tubuh kedua orang itu. Jelas, pertukaran berikutnya mungkin menjadi lebih intens. Pertukaran ini dengan jelas akan menunjukkan apakah Shoyan yang sombong dan bodoh atau gua yang memiliki kekuatan lebih rendah dari Shoyan. Cukup banyak orang menjadi diam karena mereka merasakan gelombang fluktuasi yang kuat melonjak dari 2 orang di langit. Ekspresi mereka serius dan penuh dengan antisipasi. Sangat jarang untuk melihat tabrakan yang begitu kuat antara 2 Dou Huang di dalam kekaisaran Yama. Yunsan duduk dengan tenang di atas panggung pernikahan. Jari keriputnya dengan lembut mengetuk sandaran tangan saat matanya menyipit dan mengunci kedua orang di langit. Dengan matanya yang tajam, dia secara alami dapat melihat kekuatan Shoyan dari pertukaran sebelumnya dengan Guhe. Dia belum benar-benar berhasil menembus keras Dou Huang, tetapi kekuatan bertarungnya sebanding dengan seorang elit Dou Huang. Namun, mencoba mengalahkan Guhe dengan 10 pertukaran dengan kekuatannya tidak diragukan lagi adalah seperti khayalan. Alasan Shoyan yang bisa membunuh begitu banyak ahli dari sekte Mystic Lord di ibu kota saat itu kemungkinan karena dia mendapat bantuan dari Yoh yang disebut Yao Chen yang ada di dalam tubuhnya. Saya pikir dia telah berkembang pesat dalam 3 tahun ini, tetapi dia masih hanya meminjam kekuatan orang lain. Aku telah melebih-lebihkan dia. Sudut mulut Yunsan terangkat dengan rasa dingin dan jijik. Rasa dingin yang pekat melintas di matanya saat dia dengan lembut berbicara. Jika kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini, maka aku harus memberitahumu bahwa akhirmu akan lebih mengerikan daripada 3 tahun yang lalu. Shoyan secara alami tidak dapat mendengar gumaman Yunsan. Dia perlahan membuka matanya yang tertutup, sementara Doki di tubuhnya menjadi bergejolak. Matanya mengamati Guhe yang sudah menunggunya dengan sungguh-sungguh. Dengan senyum tipis, Shoyan melangkah maju dan lapisan cahaya perak muncul di kakinya. Dengan munculnya cahaya perak, sosok Shoyan tiba-tiba gemetar dan dia segera menghilang dengan aneh di tengah suara guntur. Hilangnya Shoyan dengan tiba-tiba segera menimbulkan seruan di semua tempat. Banyak ahli yang wajahnya tercengang. Mereka menyadari bahwa mereka tidak merasakan apa-apa saat sosok Shoyan menghilang. Kecepatan ini benar-benar menakutkan. Alis Yunsan sedikit terangkat saat ini. Kecepatan yang ditunjukkan Shoyan membuatnya agak terkejut. Orang yang paling cemas dengan hilangnya Shoyan secara alami adalah Guhe. Namun,
dia tidak kekurangan pengalaman tempur. Oleh karena itu, kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dari tengah alisnya. Persepsi spiritualnya menutupi seluruh langit seperti jaring laba-laba. Guhe mengeluarkan senyum dingin setelah persepsi spiritualnya baru saja diperluas. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya bergegas menuju tempat tertentu. Angin kencang sedang menunggu untuk dilepaskan dari cakarnya yang melengkung. Cakar tajam itu dengan kejam menyerang ruang tertentu. Namun, sebelum angin dari cakar itu mendekat, ada sedikit fluktuasi di udara dan sosok hitam muncul dengan aneh. Orang berjubah hitam itu muncul dengan kedua tangannya yang membentuk segel tangan yang aneh. Penampilan ini menyebabkan Guhe terkejut. Dia baru saja menggerakkan tubuhnya untuk mundur ketika kilatan dingin melintas di mata Shoyan. Doki yang kuat segera meletus dengan tangisan dari tenggorokannya. Aumam emas harimau singa. Aumam harimau seperti guntur terdengar di langit, dan gelombang sonik menakutkan yang meletus pada saat itu. Itu menyebabkan tak terhitung banyaknya ahli yang merasakan pusing. Beberapa murid sekte Mystic Cloud yang lebih lemah, mereka bahkan mengalami pusing dan hampir pingsan. Gelombang sonik yang tiba-tiba berdampak sangat besar pada Guhe yang berada di dekat Shoyan saat itu. Oleh karena itu, meskipun dia kuat, dia masih linglung sejenak dan doki di tubuhnya menjadi berantakan. Keadaan linglung seperti ini hanya berlangsung selama beberapa saat sebelum Guhe dengan cepat pulih dari kondisinya. Hal pertama yang dia lakukan setelah pulih adalah menggerakkan doki dengan liar di tubuhnya. Setelah itu, doki mengalir seperti air deras menuju kedua cakarnya. Dia dengan jelas memahami bahwa dalam pertarungan antara yang kuat, perhatian seseorang tidak boleh terganggu. Kalau tidak, pemenangnya akan ditentukan. Mengingat penglihatan Shoyan dan dirinya yang licik, secara alami tidak mungkin membiarkan celah semacam ini lolos dengan mudah. Oleh karena itu, hal pertama yang dia lakukan ketika dia pulih adalah menjauh dari Shoyan. Karena dia sudah siap lebih awal, pemanggilan dokinya kali ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, telapak tangan Guhe ditutupi dengan api berwarna ungu yang pekat. Api itu akhirnya menggumpal dan membentuk elang ungu seukuran telapak tangan. Itu bahkan samar-samar mengeluarkan teriakan elang. Serangan terakhir Shoyan dengan cepat selesai saat api ungu menggumpal di telapak tangan Guhe. Api hijau giuk bertahan di atas tubuhnya, sementara nyala api yang ganas menutupi kedua tinjunya. Kekuatan Glazed Lotus Hair Flame benar-benar dilepaskan pada saat ini. Guhe memimpin dalam mengeluarkan teriakan setelah dia tampaknya merasakan energi yang menakutkan yang telah diaglomerasi di tinju Shoyan. Cakar elang ungu langsung mengembang. Itu berubah menjadi ukuran puluhan kaki dalam sekejap. Jeritan elang terdengar dan sayap besar itu dikepakkan. Cakar Guhe menari dengan ganas dan merobek ke arah Shoyan. Kedua cakar itu memotong udara dan riak yang kuat meluas seperti riak air. Tekanan menakutkan yang mengepakkan sayap elang ungu segera menyebabkan semua orang tanpa sadar mengubah ekspresi mereka. Serangan oleh Guhe ini menyebabkan bahkan seorang seperti Hai Bodong mengungkapkan ekspresi serius. Elang api yang sangat besar dengan cepat mengembang di mata Shoyan. Sesaat kemudian, tubuh Shoyan akhirnya bergerak. Dalam menghadapi serangan yang datang di depannya, Shoyan bahkan tidak mundur setengah langkah pun. Dia meringkuk sedikit, dan nyala api hijau tua di tinjunya tiba-tiba mulai bereaksi saat ini. Hanya dalam beberapa napas, nyala api hijau yang semula cerah telah menyusut menjadi lapisan seperti lendir. Itu bahkan agak mirip seperti zat yang aneh. Shoyan melirik lendir yang aneh terbentuk dari api inti teratai hijau. Ini adalah objek khusus yang dia temukan melalui perubahan api surgawi. Zat seperti itu terbentuk dari Glazed Lotus Hair Flame yang mampu melepaskan semua kekuatannya dalam sekejap. Namun, menciptakan tekanan semacam ini tidaklah sederhana. Bahkan dengan kekuatan Shoyan saat ini, dia hanya bisa menutupi tinjunya dengan itu. Dia benar-benar tidak tahu sejauh mana dia harus mencapainya jika dia ingin menutupi seluruh tubuhnya.
Jika dia benar-benar bisa mencapai tahap itu, kemungkinan tabrakan acak oleh Shoyan akan memiliki kekuatan destruktif yang kuat. Shoyan mengangkat kepalanya dan melihat elang ungu besar itu dari dekat. Dia melihat wajah Guhe dan tersenyum. Setelah itu, dia mengepalkan kelima jari dan tinjunya yang ditutupi oleh lendir hijau tua itu. Itu dengan segera menghantam dengan keras ke arah elang ungu raksasa itu. Itu segera menghantam dengan keras ke arah elang ungu milik Guhe. Pukulan ini tidak memiliki keterampilan sedikit pun. Di mata tak terhitung banyaknya tatapan di bawah. Seolah-olah Shoyan telah mengangkat tinjunya dan bertabrakan langsung dengan elang ungu besar yang telah diciptakan oleh Guhe. Tabrakan yang tidak seimbang semacam ini menyebabkan banyak orang diam-diam menggelengkan kepala. Seorang pria muda tetaplah seorang pria muda. Dia terlalu impulsif. Yun tanpa sadar menggigit bibir bawahnya yang merah. Karena benturan seperti itu, tangan halus di bawah lengan bajunya bergetar dengan lembut. Serangan oleh Guhe ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasakan tekanan yang sulit untuk dijelaskan. Dibandingkan dengan tatapan menyedihkan dari yang lain, tatapan Yunzan yang pada akhirnya mempertahankan senyum dingin di wajahnya. Dia melihat lapisan lendir tipis berwarna hijau tua di tangan Shoyan. Sebuah keterkejutan muncul di matanya. Dia tidak berharap bahwa Shoyan dapat menekan energi seperti itu mengingat kekuatannya yang bahkan tidak ada pada level Dohua. Tinju Shoyan tampak lemah, akhirnya bertabrakan dengan elang besar yang telah diciptakan Guhe. Langkah terakhir, Guhe melihat mulut Shoyan terbuka dan tertutup. Kemudian senyum dingin muncul di sudut mulut Shoyan begitu tinju dan cakar itu bertabrakan. Dia samar-samar bisa mendengar kata-kata yang dikeluarkan dari mulut Shoyan. Guhe tidak punya waktu untuk bereaksi setelah kata-kata itu terdengar. Sesaat kemudian, energi yang membuatnya takut sampai jiwanya hampir keluar tiba-tiba meletus dari pukulan Shoyan di depannya. Itu meledak seperti semburan air banjir. Kekuatan ini sangat menakutkan. Mata Guhe menyusut bahkan dengan kekuatannya saat ini. Dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak karena keterkejutan. Bang! Ledakan yang mengguncang bumi bergema di langit seperti guntur yang bergemuruh. Seseorang masih bisa mendengarnya dengan jelas, bahkan lebih dari 100 km jauhnya. Guntur keras bergema di langit, menyebabkan banyak orang di tanah terbuka mengangkat kepala mereka karena terkejut. Mereka hanya bisa melihat bahwa nyala api ungu tua telah menjadi seperti padang rumput. Langit yang sangat besar ditempati oleh gelombang api saat ini. Di tengah gelombang api ungu, ada sekelompok api hijau tua yang sangat terang. Itu berdiri dengan anggun tanpa mempedulikan bagaimana api ungu tua itu menyerang. Nyala api hijau tua yang aneh tiba-tiba bergetar setelah beberapa napas. Segera, badai api yang hebat meletus darinya. Setiap area yang ditempati oleh api hijau tua akan menyebabkan api ungu segera menjadi seperti es bertemu dengan minyak yang mendidih, di mana itu dengan cepat menghilang. Nyala api hijau awalnya hanya selebar beberapa kaki, namun setelah perluasan seketika, api ungu tua telah menyebar ke seluruh langit. Itu kemudian ditelan oleh api hijau dalam sekejap mata. Sosok manusia yang tersembunyi di bawah gugusan api ungu tua akhirnya terungkap setelah nyala api telah menyebar. Kekuatan menakutkan yang seketika meletus mengalir ke seluruh tubuhnya dengan cara seperti semburan. Seteguk darah merah cerah diludahkan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya menjadi seperti burung dengan sayap yang patah saat Guhe jatuh dari langit dengan lemah. Tubuhnya dengan cepat jatuh di depan banyak tatapan tertegun di tanah terbuka. Ketika masih sekitar beberapa puluh meter dari tanah, Yunzan yang berwajah agak muram di atas panggung pernikahan akhirnya melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan menerima tubuh Guhe dan perlahan mendarat di tanah. Ekspresi Guhe menjadi pucat putih saat dia mendarat di tanah. Sudut mulutnya dipenuhi jejak darah. Beberapa perasaan tertekan muncul di matanya. Dia jelas mengerti
bahwa kekuatan menakutkan yang dilepaskan Shoyan sebelumnya adalah sesuatu yang tidak mungkin dia terima. Selain itu, dia dengan jelas merasakan bahwa Shoyan diam-diam telah menarik beberapa kekuatan sebelum dia melepaskan serangannya tadi. Jika tidak, kemungkinan besar bahkan Guhe akan kesulitan mempertahankan hidupnya hari ini. Banyak tatapan di sekitar memandang Guhe yang berwajah pucat di sisi berlawanan. Tempat itu langsung menjadi sunyi senyap. Semua orang saling memandang. Kejutan tertinggal di mata mereka menyebabkan mereka masih kesulitan menerima kenyataan. Seorang anggota generasi muda yang baru berusia sekitar 20 tahun sebenarnya telah mengalahkan seorang elit Do Hwang dalam 10 pertukaran yang singkat. Kekuatan menakutkan semacam ini benar-benar menyebabkan beberapa orang merasa sakit kepala. Banyak tatapan tertegun berhenti sejenak pada Guhe. Mereka secara bersamaan bergerak menuju langit tanpa persetujuan sebelumnya. Pada saat ini, nyala api hijau tua yang menyebar ke langit telah menghilang, dan seorang pria muda berjubah hitam digantung di dalamnya. Jia Xingtian dan yang lainnya menyaksikan Guhe yang dikalahkan dalam serangan terakhir kali dari Shoyan. Mereka kemudian menghela napas lega dan bertukar pandang satu sama lain. Semuanya diam-diam tercengang. Orang ini memang menakutkan. Serangan mengerikan yang dia tunjukkan sebelumnya kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa diblokir oleh Hai Bodong dan Jia Xingtian. Akhirnya masalah yang membuat kita sakit kepala telah berkurang satu. Itu karena gue telah dikalahkan oleh Shoyan. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya setelah menyetujui tantangan Shoyan di depan banyak orang. Hai Bodong menyeka keringat dingin di dahinya dan tertawa perlahan. Bagaimanapun, pertarungan besar yang intens sebelumnya telah membuat Shoyan sangat lelah. Untungnya, orang ini punya banyak pil obat. Kecepatan pemulihan dokinya jauh lebih cepat daripada orang biasa. Jika tidak, situasinya mungkin akan sangat buruk dalam pertarungan besar dengan Yunsan nanti. Jia Xingtian mengangguk dan berbicara. Dia telah melihat Shoyan memasukkan beberapa pil obat ke mulutnya setelah mengalahkan Guhe sebelumnya. Saat pertarungan besar dimulai nanti, kalian semua harus pergi dan memblokir sesepuh dari sekte Mystic Cloud. Jangan biarkan mereka membuat formasi dan menyerang bersama. Jika tidak, kemungkinan besar akan ada cukup banyak masalah. Adapun Yunsan, mari kita lakukan seperti yang dikatakan Shoyan sebelumnya. Serahkan dia pada Shoyan untuk ditangani. Tatapan Hai Bodong perlahan menyapu ke arah sekte Mystic Cloud yang sangat besar. Dia kemudian berbicara dengan suara yang dalam. Membiarkan dia berurusan dengan Yunsan sendirian? Bukankah itu sedikit berisiko? Kimier ragu sejenak sebelum dia berkata, tenang, jangan kalian lupa kalau Shoyan masih mendapatkan bantuan dari gurunya yang misterius itu. Selain itu, jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, Jia Xingtian dan binatang ajaib kekaisaran dapat dengan cepat membebaskan diri dan kemudian membantunya. Mengingat kekuatan menakutkan dari pihak kita, kemungkinan kita bahkan dapat melawan Yunsan untuk sementara waktu. Tatapan Hai Bodong melirik Yunsan di tengah panggung pernikahan di bawah tanah terbuka dan perlahan menjawab, saya akan mengeluarkan sinyal saat pertarungan dimulai. Pada saat itu, 100.000 tentara di kaki gunung akan segera menyerang di bawah komando Yaoye. Jia Xingtian mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. Hai Bodong juga mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapannya terfokus pada Yunsan saat dia dengan dingin berkata, selanjutnya kita harus mengawasi bajingan tua itu. Kamu telah menang. Semua orang di tempat terbuka tercengang ketika mereka mendengar gue secara pribadi membuka mulutnya untuk mengaku kalah. Mereka bisa membayangkan betapa besar pukulan yang gue terima. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah antara kamu dan sekte Mystic Cloud hari ini. Gue tiba-tiba tersenyum. Tatapannya segera menyapu ke arah Yunyun yang diam-diam berdiri di bawah panggung pernikahan. Tubuhnya bergetar dan jubah pernikahan itu robek sedikit demi sedikit. Sebelum itu akhirnya berubah menjadi pecahan yang berserakan di tanah. Yunyun, mungkin pilihanmu benar.
Aku memang lebih rendah darinya. Yun Yun terdiam saat dia melihat senyum pahit dari Gu He. Orang bisa membayangkan pukulan semacam apa yang diterima oleh Gu He setelah dikalahkan oleh Shoyan dan membuatnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak mengatakan apapun saat ini. Hanya beberapa saat kemudian, dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Saya tidak memiliki banyak luka serius." Gu He melambaikan tangannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Yunsan di atas panggung pernikahan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Pemimpin sekte Yunsan, Gu He telah kalah hari ini dan harus melakukan apa yang aku janjikan. Saya tidak akan lagi campur tangan dalam masalah antara kedua belah pihak. Pemimpin sekte, tolong akhiri pernikahan ini. Selamat tinggal." Gu He mengabaikan ekspresi jelek Yunsan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik dan melangkah keluar dari sekte Mystic Cloud. Di depan banyak tatapan di sekitarnya. Banyak percakapan pribadi terdengar di lapangan setelah sosok Gu He perlahan menghilang. Beberapa ahli yang diundang oleh Gu He saling bertukar pandang. Kemudian mereka tertawa getir. Karena Gu He sudah pergi, tidak ada artinya bagi mereka untuk tetap tinggal. Mereka memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Gu He, dan secara alami tidak akan menolaknya jika dia ingin mereka membantunya. Namun, Gu He kalah tanpa keluhan, dan wajar jika mereka tidak bisa menyerang dengan paksa. Selain itu, bahkan jika mereka ingin melangkah maju, kemungkinan besar mereka hanya akan mencari penghinaan sendiri. Bahkan seseorang dengan kekuatan Gu He tidak dapat menahan lebih dari 10 pertukaran dengan Shoyan. Karena Gu He sudah pergi, mereka secara alami tidak akan terus tinggal. Mereka bukanlah orang bodoh. Kemungkinan mereka akan mendapatkan masalah jika mereka diseret ke dalam situasi seperti itu. Setelah orang-orang ini diam-diam bertukar pandang, mereka kemudian menangkupkan tangan ke arah Yunsan di panggung pernikahan, kemudian berbalik dan keluar dari sekte Mystic Cloud. Tanah terbuka menjadi sedikit lebih kosong setelah para ahli ini pergi. Mereka yang tersisa, sebagian besar adalah orang-orang yang diundang oleh sekte Mystic Cloud. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan terlibat secara polos ke dalam masalah jika mereka terus tinggal di tempat ini, mereka hanya bisa menguatkan kulit mereka dan tetap menghadapi ekspresi Yunsan yang semakin serius. Di panggung pernikahan, kelopak mata Yunsan bergerak-gerak sementara para ahli ini pergi bersama Gu He. Ekspresi Yunsan menjadi suram. Dia telah merencanakan untuk membuat kelompok Shoyan dan Gu He terlibat dalam perkelahian besar, sementara dia akan mendapat keuntungan darinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Shoyan akan benar-benar mengusulkan perjanjian dan Shoyan akhirnya mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran. Selain itu, apa yang menyebabkan kemarahannya meningkat adalah Gu He dengan patuh membawa orang-orangnya pergi. Orang yang bodoh. Dia hanya memiliki beberapa keterampilan alkemis, tapi pikirannya sangat kaku. Yunsan dengan muram dan dengan marah mengutuk dalam hatinya. Dia menekan emosi yang berputar di dalam hatinya. Dia perlahan berdiri dari kursi dan perlahan berjalan menuju tepi panggung pernikahan. Wajahnya acuh tak acuh saat dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam di langit. "Shoyan, saya harus mengakui bahwa Anda telah menjadi lebih kuat selama 3 tahun ini." Yunsan dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat suaranya perlahan terdengar. Shoyan menatap Yunsan dari langit sambil tertawa dingin. "Apakah kamu akhirnya tidak bisa tetap duduk? Namun, jika ini yang Anda andalkan, leluhur ini akan memberitahu Anda bahwa Anda pasti tidak akan bisa turun dari gunung sekte Mystic Cloud hidup-hidup kali ini." Yunsan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin saat sepasang tangan tiba-tiba menegang. Aura menakutkan yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Saat aura menakutkan menyebar, banyak ahli di bawah panggung pernikahan segera merasa nafas mereka menjadi tumpul. Mereka terkejut dan menyadari bahwa doki di tubuh mereka beredar agak lambat dalam menghadapi penindasan semacam ini. Bahkan aura elit Dozong saja sebenarnya menakutkan seperti ini. Ekspresi Shoyan perlahan menjadi serius.
saat dia merasakan aura agung yang melonjak keluar dari tubuh Yunsan. Orang ini memang jauh lebih kuat dari 3 tahun yang lalu. Tampaknya kali ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati antara saya dan Yunsan. Semua anggota sekte Mystic Law dengarkan. Jangan tinggalkan satu orang pun dari mereka hidup hari ini. Yunsan mengangkat matanya saat suara yang padat dan dingin perlahan bergema di langit. Aku ingin semua orang di Kekaisaran Jiama tahu bahwa siapapun yang berani menyinggung sekte Mystic Law saya akan dibunuh tanpa ampun. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.